Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in biqadar wa ja'ala laylatan min ramadana laylatal qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khalaqa kulla syai'in thumma qaddar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi qala fa inni bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulil 'azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa qala fi ayatin ukhra, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin yufraqu fiha kullu amrin hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-muhtaramun, para masyayikh, para asatidzah, bapak-bapak jamaah masjid Bani Umar, jamaah salat subuh, dan ibu-ibu, puji syukur kehadirat Allah SWT. Di pagi hari ini kita dikuatkan oleh Allah bisa melangkahkan kaki kita ke tempat masjid kita untuk melaksanakan salat subuh. Ada hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya orang itu tahu betapa besarnya pahala balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang pergi di pagi hari dan di petang hari untuk melaksanakan sholat berjamaah, pastilah dia akan mendatangi tempat itu, meskipun cara mendatanginya dengan cara merangkak atau ngesot. Dan alhamdulillah Bapak yang muliakan, dan jamaah-jamaah yang lain di masjid-masjid yang lain, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tadi. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang muliakan, di pagi hari ini tema yang diberikan kepada saya meraih Lailatul Qadar. Jadi kalau temanya meraih Lailatul Qadar, tidak berarti bahwa saya menyampaikan itu sudah pengalaman mendapatkan Lailatul Qadar. Sama sekali bukan, tidak demikian. Tapi kita saling mengingatkan, saling menguatkan, saling memotivasi untuk berusaha bisa di tahun ini dan di tahun-tahun Allah panjangkan usia kita di tahun-tahun mendatang di bulan Ramadan, untuk bisa Allah jumpakan kita, pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Maka penyampaian singkat di pagi hari ini merupakan sesuatu yang sudah lazim, sesuatu yang sudah biasa kita dengar. Mudah-mudahan hal itu hanya untuk menyegarkan kita, refresh terhadap pemahaman yang sudah pernah kita dapati. Bapak Ibu yang muliakan, suatu saat sahabat Umar bin Khattab itu pernah menasehati kita, menasehati dalam sabdanya,
dalam ucapannya yang kita sebut sebagai athar. Jadi kalau sumber dari Nabi itu namanya hadis, kalau sumbernya sahabat itu namanya athar. Suatu saat sahabat Umar bin Khattab dia mengatakan begini, innallaha katama sittatan fi sittatin, sesungguhnya Allah merahasiakan 6 perkara, merahasiakan ridhonya pada 6 perkara. Dari 6 perkara itu 3 diantaranya yang terkait dengan apa yang kami sampaikan di pagi hari ini. 1, kata beliau, innallaha katama ridhohu fi ta'atin, sesungguhnya Allah merahasiakan ridhonya pada ketaatan seorang hamba. Maknanya kita tidak tahu ridhonya Allah pada ibadah kita yang mana yang Allah itu ridho sama kita. Boleh jadi ridhonya Allah datang kepada kita itu ketika sholat, tapi sholat yang mana kita nggak tahu. Allah rahasiakan itu. Mungkin bukan sholat yang wajib, tapi sholat yang sunnah. Tapi sholat sunnah yang mana juga kita tidak tahu. Allah ridho, apakah sholat kita diridhoi oleh Allah? Kita tidak tahu. Oleh karena kita tidak tahu, maka setiap sholat kita berusaha bahwa ini mudah-mudahan dapat ridhonya Allah. Maka semaksimal mungkin kita ingin maksimal, kita ingin sempurna kualitas sholat kita pada setiap sholat yang kita lakukan. Kita berpuasa, semoga setiap puasa yang kita lakukan ridha Allah. Tapi Allah rahasiakan di puasa yang mana, di hari-hari Ramadan yang mana yang Allah ridho pada ibadah kita. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atash. Kata Rasul, banyak tuh orang yang berpuasa tapi ternyata apa yang didapati dari puasanya cuma lapar dan haus. Berarti ini tidak dapat ridhonya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Pada ibadah sedekah, apakah sedekah kita yang besar itu yang bisa membangun ini dan membangun itu, atau justru ridhonya Allah pada sedekah yang kadang-kadang ada orang yang mampir di tengah jalan klik 2000, mungkin itu ridhonya Allah datang di situ pada sedekah kita. Tapi yang jutaan mungkin tidak. Karena itu kita harus setiap kali beribadah ikhlaskan ibadah kita, mantapkan ibadah kita, karena kita tidak tahu ridho Allah pada ibadah kita yang mana. Yang pertama, wa katama ghadabahu fi maksiatin, Allah rahasiakan murkanya pada maksiat. Maksiat yang mana kita juga nggak tahu. Kadang-kadang kita meremehkannya, bapak-bapak, ini mah dosa kecil kali gitu. Tapi boleh jadi dosa yang kecil ini murkanya Allah di situ. Kita tidak bisa menyangka bahwa murka Allah itu pada dosa yang besar. Iya mungkin, tapi jangan kira juga kita lalai bahwa boleh jadi murkanya Allah pada dosa kecil yang kita remehkan. Na'udzubillah min dzalik. Apa hikmahnya? Kalau gitu kita jangan main-main dengan dosa yang kecil. Dan yang ketiga, katamallahu lailatul qadri fi Ramadan, dan Allah rahasiakan Lailatul Qadar di Ramadan. Di hari yang mana? Kita tidak tahu. Di malam yang mana? Kita tidak tahu. Maka Bapak Ibu muliakan, ini dia nih kesempatan yang sederhana ini nih. Ada pendapat ulama mengatakan begini, bahwa Lailatul Qadar itu sudah nggak ada lagi. Lailatul Qadar itu sudah dulu tuh pada waktu pertama kali datang Al-Quran, karena firman Allah kan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pertama kalinya kami turunkan Al-Quran untuk pertama kalinya di malam Qadar, atau bahasa kitanya bahasa Arabnya Lailatul Qadar. Dan memang hal itu, pendapat itu bersamaan dengan pendapat Nabi, sabda Nabi apa yang bilang, Lailatul Qadri rufi'at.
Lailatul Qadar itu telah diangkat, telah berlalu. Kalau begitu di malam-malam Ramadan yang kita ada di dalamnya, mungkin 10, 20 tahun yang lalu, 30 tahun lalu di usia kita dan mungkin akan datang, apa masih ada Lailatul Qadar? Maka jawabannya justru mayoritas ulama mengatakan ada. Sebab apa? Sebab Lailatul Qadar akan datang setiap tahun. Kok begitu? Dan ini pun pendapatnya karena berdasar kepada apa yang disabdakan Nabi, apa yang disuruh oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita semuanya. Salah satunya yang diriwayatkan Aisyah, disampaikan oleh Aisyah riwayat Al-Bukhari, dan juga riwayat yang lain mengatakan potongan hadisnya, faltamisuha fil ashril awakhir faltamisuha fil witri. Itu hadis yang masyhur itu. Apa katanya? Supaya kau dapatkan Lailatul Qadar itu, maka carilah Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir, di 10 terakhir bulan Ramadan. Bapak-bapak ibu yang muliakan, tadi malam keberapa tuh? Malam 17. Bapak-bapak ibu yang muliakan, ada loh pendapat ulama yang mengatakan Lailatul Qadar itu adalah malam ke-17. Berarti kalau malam kita tidur lewat ya. Sudah lewat Lailatul Qadar tuh. Sebab apa? Sebab kalau kita merujuk kepada turunnya Al-Quran, pertama kalinya itu di Lailatul Qadar, dan itu tanggal turunnya Al-Quran pertama itu kapan? 17 Ramadan. Karena apa? Karena berkaitan dengan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di awal juz ke-10, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin in kuntum tuh amantum billahi ujungnya itu yaumal taqal jam'an yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ingatlah ketika kami turunkan Al-Quran itu pada hari bertemunya dua pasukan, yaitu perang Badar. Dan kapan dalam sejarah perang Badar itu turun terjadi? Ternyata terjadinya pada tanggal 17 Ramadan. Berarti kalau itu pendapatnya, Lailatul Qadarnya semalam. Semalam tuh, semalam. Tapi pendapat yang menyatakan 17 Ramadan itu adalah Lailatul Qadar, itu ternyata pendapatnya yang sedikit. Oh, berarti kita masih ada pendapat yang banyak tuh bapak-bapak. Kapan? Tadi hadis sahih Nabi mengatakan apa? Cari 10 hari terakhir. Jadi kalau bapak-bapak yang muliakan, insya Allah kita menghidupkan 10 hari terakhir. Ini malam, ini 17 ya. Nanti malam 18. Nanti malam berarti malam Minggu ya, malam Ahad ya, 18. Malam Senin 19. Malam Rabu, malam Selasa malam 20. Mulai malam Rabu, betul ya? Jadi malam Selasa malam Rabu ya. Berarti mulai malam tanggal 21. Nah, bapak-bapak, Nabi selalu di dalam hadisnya mengatakan kalau sudah mulai 10 malam terakhir, mengencangkan ikat pinggangnya, membangunkan keluarganya untuk ayo semangat, lebih semangat lagi ibadah. Jadi kalau bapak-bapak kita yakini kalau 21 kita mulai hidupkan sampai dengan tanggal terakhir, mudah-mudahan Allah hadirkan Lailatul Qadar itu keberkahannya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apa setiap orang dapat Lailatul Qadar? Enggak. Apa setiap muslim dapat Lailatul Qadar? Enggak. Apa setiap orang yang malam itu tidak tidur dapat Lailatul Qadar? Enggak. Itu yang begadang setiap malam. Yang jaga warung, yang main ini, yang main itu, yang jaga, yang mudah-mudahan juga yang jaga sambil zikir, mudah-mudahan gitu kan. Enggak semua dapat. Ilustrasinya gimana? Ilustrasinya gini bapak-bapak ibu yang muliakan nih. Ada artis besar, ada tamu besar, ada tamu agung akan datang ke Bani Umar, ke Masjid Bani Umar nih, akan datang tamu besar ke Bani Umar. Yang datang banyak sekali karena mau akan datang tamu besar, maka hadirin yang datang itu luar biasa, penuh. Pertanyaannya bapak yang muliakan, yang akan disalami oleh tamu semuanya enggak?
Enggak. Yang di pojok sono, di luar sono tuh dapat nggak kira-kira disalamin? Enggak. Boleh jadi akan disalami itu orang-orang yang sudah menyiapkan diri, saya mau salamat, maka dia dapat datangnya di depan dan datangnya di tempat yang kira-kira dekat tamunya. Itu yang akan dapat. Kira-kira yang dapat Lailatul Qadar itu yang begitu tuh. Yang apa? Yang punya persiapan, yang punya harapan, yang punya semangat, yang punya kecintaan untuk meraihnya. Nah, mudah-mudahan itu tuh. Saya sedang menasihati saya sendiri lah, Bapak-bapak. Saya mengingatkan diri sendiri. Kalau pingin, Nasir, kalau kamu pengen dapat Qadar, persiapkan ruhanimu, jasmanimu untuk menyambut itu. Maka mudah-mudahan ya Bapak ya. Oke, yang pertama, ini poin-poinnya. Kita nggak lama ya Pak ya, sebentar aja sampai setengah 6. Yang kedua, kalau tidak bisa dari malam tanggal 21 sampai tanggal 29, pesan Nabi selanjutnya, faltamisuha fil witri. Raih itu paling enggak kalau 10 hari 10 malam itu berat, di malam-malam ganjilnya saja. Malam tanggal 21, malam tanggal 23, malam tanggal 27, 25, 27, 29. Insya Allah. Kalau masih berat juga, nih ini udah paling akhir, paling bontot nih, udah paling buntut nih, kagak bisa kagak nih, kali aja dapet tuh. Kapan nih? Bapak yang muliakan, ada pendapat sebagian ulama menyatakan, yakin mereka itu bahwa Lailatul Qadar itu di malam tanggal 27 Ramadan. Tuh makanya kalau di Ramadan, Masya Allah, itu orang yang di Mekah luar biasa, di Madinah luar biasa, orang-orang bau cuma 27. Tapi bapak-bapak yang kami muliakan, karena itu masih rahasia, seperti saya katakan tadi itu di awal rahasia. Kalau yang 27 mau dapat, ya kemungkinannya saudara Pak, kalau ganjil berarti cuma 20% dapat kemungkinannya. Yang plus tanggal 29 berarti 40% kemungkinannya. Yang plus tanggal 25 berarti 60%. Kan gitu tuh. Nah, kalau yang kayaknya itu mantep akan meraihnya, yang kira-kiranya minimal malam-malam ganjilnya kita hidupkan. Syukur-syukur 10 hari terakhir. Biasanya Masjid Umar nih, Masjid Bani Umar nih, kalau 10 hari terakhir banyak orang yang iktikaf di sini. Masya Allah. Selanjutnya, poin-poinnya Bapak Ibu yang muliakan. Kapan yang disebut malam tuh? Bapak-bapak yang disebut malam kan? Kapan tuh? Banyak pendapat ulama Pak. Pendapat ulama yang mengatakan, kalau merujuk kepada Al-Quran, surat Al-Baqarah tentang puasa, summa atimus siyama ilal lail, sempurnakan puasamu dari mulai terbit fajar sampai lail. Lailnya kapan? Bapak-bapak, kalau kita puasa dimulai dari tadi itu sebelum subuh fajar, buka mulai kapan Pak? Maghrib. Maka maghrib itu berarti lail sesuai dengan Al-Quran. Sempurnakan puasamu sampai malam. Malamnya bukan malam jam 10 malam, jam 1 malam. Masa puasa kita jam 1 malam baru buka? Enggak, maghrib teng buka. Berarti dari pendapat ini yang disebut malam Lailatul Qadar itu sejak teng maghrib mulai. Sampai kapan? Sampai adzan subuh. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tapi saudara kita yang di Syiah tuh, ya itu yang dimaksud malam itu kalau matahari yang merah itu mega merah itu hilang, berarti waktu Isya. Makanya mereka tuh bapak-bapak kalau puasa bukan maghrib, bukannya Isya. Lah kita pengennya duluan ya. Kalau perlu ada yang maghrib duluan di mana, kita mah ngikut. Kan kita lebih yang cepet aja di mana, kadang-kadang begitu. Tuh, jadi Bapak yang muliakan, paling tidak di teng maghrib itu sebisa mungkin kita isi. Gimana caranya? Kalau kita mampu dari teng maghrib itu atau teng isya itu sampai fajar. Kalau enggak, sepertiga malam terakhir kita bangun Pak.
Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam konteks iktikaf, beliau mengatakan kalau seandainya seseorang itu berat melaksanakan sekian jam iktikafnya, maka kata beliau, duduk di masjid saja sebentar dengan niat, maka itu sudah cukup iktikaf. Tapi tentu kemungkinannya yang lebih besar kan yang panjang, yang lama iktikafnya. Tuh. Maka bapak-bapak yang muliakan, saya juga mengingatkan diri sendiri, jangan lupa kalau sudah malam tanggal 21 sampai tanggal 29, tarawih kita harus lebih semangat lagi. Karena kan sudah malam berarti ya, udah malam tuh. Tarawihnya sudah lebih semangat lagi, ke masjidnya lebih gercep. Kata orang Betawi, getap gitu ya, lebih getap lagi, lebih semangat lagi. Duduknya lebih, pulangnya ke rumahnya agak diperlambat lagi sedikit. Baca Qur'annya di sini. Pertanda kayak tadi tuh di depan tuh, tamu yang mau ditemui itu yang betul-betul semangat. Walaupun nggak sepanjang malam kalau nggak bisa, tapi kita lebihkan dari hari-hari yang lain. Jadi kalau kita tarawih, biasanya kita di sini Ustaz, setengah 9 atau jam berapa selesai tarawih? Jam 9. Oh, luar biasa. Saya tengok kadang-kadang di masjid saya itu jam 20, jam 8 lewat 10 menit udah bubar. Luar biasa. Dan jamaahnya seneng banget. Kalau imamnya sih, wah mantep ini imamnya. Kenapa? Cepat. Gitu ya. Coba kalau imamnya kayak tadi, kan nikmat tuh sholat tarawih. Sholat nggak karuan, tarawih imamnya kecepetan gitu, nggak karu-karuan bacaannya. Ya kalau kayak tadi tuh kan enak tuh ya, khusyuk kita dengarnya sholat tuh ya, nikmat gitu. Masya Allah. Baik, apa yang kita isi Bapak yang muliakan? Ulama berbeda pendapat tentang ini, itu, ini. Nah, saya rangkum semuanya Bapak Ibu yang muliakan. Paling tidak ada 4 yang kita coba berbanyak. Pertama, sholat. Sholat apa saja. Cuma kalau saya mohon maaf berbeda mungkin dengan sebagian Bapak Ibu. Kalau saya tidak setuju ada khusus sholat Lailatul Qadar. Nggak perlu ada Pak. Niat usolli sunnata Lailatul Qadri, nggak usah. Semua sholat apa aja sunnah pokoknya. Kalau tarawihnya udah cukup, tarawihnya di sini 8 apa 20 Ustaz? 8. Oh, ada 8 dan 20, nggak apa-apa. Boleh nggak kalau saya sholatnya 22? Boleh. Plus witir 25. Boleh nggak kalau saya sholatnya 40? Boleh. Nabi yang mengatakan sholatul lail matsna matsna, Nabi mengatakan sholat malam 22. Sebanyak apa? Sepanjang. Bahkan Imam Zainal Abidin, cicitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya berapa? 1000 rakaat. Tuh, logiton 20 aja udah ngos-ngosan. Ya nggak usah begitulah. Artinya kalau 40 rakaat boleh. Sholat apa? Sholat hajat. Kalau sudah habis, sholat ini udah, sholat niat ini sudah, ini apa lagi sholatnya? Nggak usah pakai apa. Niatnya begini Bapak yang muliakan, usolli sunnatan, itu kan? Atau sunnatul mutlak. Lu sunatan aja udah, usolli sunnatan rakaatan lillahi ta'ala. Udah, sholat sunnah apa kayak itu udah terus. Bedak, salam, bedak, salam, itu udah. Yang penting memperbanyak. Kalau sudah capek, apa? Yang kedua, tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Tuh saya lihat ini kalau udah malam-malam udah malam-malam itikaf, orang udah berbagai gaya cara baca Quran duduknya. Ya. Jadi mulai yang sila begini, setengah jam kemudian diselonjorin, setengah jam kemudian ditekuk kanan kiri, sender, miring, berbagai cara, nggak apa-apa, boleh. Kalau sudah capek semuanya, setel, dengerin. Yang ngaji siapa? Yang ngaji handphonenya, kan gitu ya. Tapi dapat, insya Allah dapat insya Allah. Kenapa? Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Yang ketiga, apa yang dilakukan di malam itu? Sholat udah pol, udah semuanya udah habis. Ngaji Quran capek bangor. Sampai capek udah. Apa yang sederhana sambil kiep-kiep matanya boleh? Zikir apa aja yang Bapak Ibu bisa, yang pernah dapat, zikir apa saja.
Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan seterusnya. Ayo, gitu. Dan yang keempat, banyak yang lain sih, ini yang biasa. Yang keempat yang dianjurkan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan kita sudah melakukannya sejak awal Ramadan. Dan di malam-malam terakhir Ramadan itu, jangan sampai ini kita berkurang. Doa apa? Satu, doa yang Bapak Ibu sudah hafal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri. Kalau rame-rame, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Boleh tambahin, ya karim. Itulah kira-kira Bapak Ibu muliakan. Sederhana, dan itu bukan sesuatu yang baru. Sesungguhnya saya merasakan betul itu bukan sesuatu yang baru, tapi mudah-mudahan apa yang akan disampaikan itu adalah bagi pribadi saya adalah penyemangat untuk bisa betul-betul tahun ini semoga Allah hadirkan, pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin Bapak Ibu muliakan, sedikit, biasanya pengajian memang sedikit aja biar diinget ya. Ya, kalau kebanyakan nanti lupa tuh apa tuh isinya ya. Gitu. Mari mohon izin saya menutup dengan doa di hadapan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 kulli dzambin adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala wa sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna min ummati nabiyyina Muhammadin al-musyafa'ina yawmal qiyamah. Allahumma ij'alna min ummati nabiyyina Muhammadin al-musyafa'ina yawmal qiyamah. Allahumma ij'alna min ummati nabiyyina Muhammadin al-musyafa'ina yawmal qiyamah bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kekeliruan, kesalahan apa yang disampaikan. Ini usul wa iyyakum bittaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum